Leaders Talk tribunbengkulu.com. Dalam 6 saudara yang terjun ke pemerintahan ini cuma saya sendiri, Pak. Yang lainnya di swasta. Saya MTS itu bagi saya jabatan yang bagi saya yang paling berkesan. Ketimbang saya jadikan will itu, kita manusia ini kan dilahirkan dengan keterbatasan. Semuanya punya keterbatasan dan pengetahuan juga. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuhan mengatakan di dalam Al-Qur'an, tidak kukasih kamu ilmu itu kecuali sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya M. Syahbeni, pemimpin redaksi tribunbengkulu.com. Hari ini kita sudah berada di kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Telah hadir bersama kita Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Muhammad Abdu, SPDI MM. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya. Pak, mungkin banyak juga masyarakat Bengkulu ini yang sudah tahu nama Pak Muhammad Abdu, tapi belum tahu cerita Bapak Muhammad Abdu ini seperti apa sih? Bisa diceritakan sedikit, Pak, sebelum di Bengkulu ini sudah kemana-mana saja ini, Pak? Baik, saya terima kasih tentunya kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dari Tribun. Ya, saya nama Haji Muhammad Abdu. Saya putra asli dari Musirawas, Pak. Musirawas, alhamdulillah sekarang di usia 54 tahun. Lahir tepatnya 10 Agustus 1969. Saya alhamdulillah dilahirkan 6 bersaudara, 1 perempuan, 5 laki-laki. Dalam 6 saudara yang terjun ke pemerintahan ini cuma saya sendiri, Pak. Yang lainnya di swasta, ada yang pengusaha, ada yang dagang, macam-macam, Pak, yang di swasta kan. Jadi saya kebetulan kebagian nasib terjun di pemerintahan. Awalnya saya di ASN ini PNS, waktu itu masih Departemen Agama, saya di guru, Pak, di guru. Tahun 1995 di 95 itu guru madrasah ibtidaiyah Di Musirawas itu, Pak, ya? Di Kota Lubuk Linggau. Kota Lubuk Linggau. Dan diangkat di Kota Lubuk Linggau, salah satu madrasah ibtidaiyah, dan di sana bertugas tahun 95, 2 tahun bertugas, ketemu masa moneter. Tapi di masa moneter kebetulan saya tinggal di sebuah daerah. Saya ikut apa yang dikerjakan orang di daerah itu, saya ikut, Pak. Ikut, jadi tidak begitu terasa moneter waktu itu. Ya, saya ikut orang tani di situ, ikut tani, orang sambil jualan dagang. Saya ikut dagang di situ. Jadi ketika moneter 98 itu saya nggak begitu terasa di daerah itu. Kebetulan daerah itu daerah kopi, Pak. Kopi, ya, betul. Kopi, dan perdagangannya masih barter. Alhamdulillah di MIN itu 8 tahun saya diamanahkan untuk menjadi kepala MIN. Kepala MIN. Ya, dan ketika itu ya sudah jadi kepala MIN itu ya sudah bersyukur ada. Biasa jadi kepala sekolah. Perjalanan waktu juga 5 tahun kepala MIN, saya dilantik untuk jadi kepala MTS. Jadi kepala MTS. Masih di Lubuk Linggau, ya, Pak? Masih di Lubuk Linggau. Jadi putarannya di Lubuk Linggau. Kepala MTS itu ketika 2 tahun setengah itu lagi semangat mudanya, masih energi benar. Saya MTS itu bagi saya jabatan yang bagi saya yang paling berkesan. Ketimbang saya jadikan will itu benar-benar berkesan saya jadi kepala MTS itu, Pak, ya? MTS itu, Pak. Kenapa itu, Pak? Karena kita udah, kata saya tadi, jadi kepala MIN itu udah luar biasa. Tahu kita dipanggil untuk kepala MTS. Yang berkesan saya waktu itu, saya MIN itu di sebuah daerah di kampung, yang muridnya tidak begitu banyak, dan gurunya tidak begitu banyak. Jadi murid waktu itu sekitar 150-an, dengan jumlah guru sekitar 6 orang. Itu di tahun berapa itu, Pak? Kepala MTS tadi? 2003
2003. 2003, Pak. 2003. 2003. 2006 saya 2007 saya dilantik ke Kepala MTS. MTS. Nah, MTS itu waktu itu muridnya saja sekitar hampir 2000-an. Dengan jumlah guru 200-an lebih. Iya. Itu kan suatu hal yang bagi saya Loncatan yang luar biasa itu, Pak ya. bagi saya. Ya, maka saya katakan selama jabatan yang paling berkesan sebenarnya saya di MTS ini. Saya situ, Pak ya. Sehingga saya semangatnya luar biasa, masih muda, semangat, masih usia di bawah 30 tahun. Kita di situ saya menunjukkan eksistensi saya, prestasi bekerjanya, saya merasa betul ini. Ya, sekolah itu ada perubahan luar biasa ketika saya di sana. Ya, ada setiap perlombaan, anak-anak kita menang, itu senang benar. Guru-guru kita bisa rangkul kegiatan ekstrakurikuler, sehingga hidup benar di situ. Tapi ketika 2 tahun setengah saya dipanggil untuk ditarik ke Kepala MAN. Saya tidak mau bisa memilih. Sempat mikir kepala kantor karena saya mengatakan saya asik di situ. Tapi karena memang kebutuhan organisasi, saya dipanggil lagi untuk tetap jadi Kepala MAN. Masih di Lubuk Linggau. 2 tahun setengah di situ saya Kepala MAN. 1 tahun Kepala MAN saya kembali lagi dipanggil untuk tarik kantor. Jadi ke Subak TU, kantor Pemuda Agama kota Lubuk Linggau. Jadi ke Subang itu tidak lama juga ternyata. Saya jarang lama-lama ternyata. 3 tahun di Subang. Saya diundang ke Sumsel, dilantik Kepala Kantor Pemuda Agama Kabupaten Musirawas. Sama persis, tidak terlalu lama, 2 tahun setengah. Dari Musirawas pindah lagi ke Muara Enim. Nah, Lubuk Linggau Muara Enim itu, jadi sepanjang dari mulai Min sampai ini, itu memang betul-betul saya bukan keinginan saya. Saya dilantik, disuruh untuk jadi untuk mutasi, untuk pindah tugas, saya jalani saja. Tapi ketika Muara Enim saya terasa Pak jauh, Pak. Jauh. Dari Lubuk Linggau Muara Enim itu 5 jam. Saya jalani sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Alhamdulillah setelah 2 tahun setengah ada pembukaan lelang. Status YIN Curup menjadi Stein Curup menjadi YIN. Adalah S1 2C. Saya mencoba mendaftar, itu keinginan saya. Saya mencoba mendaftar. Dengan niat mendekatkan keluarga, dengan niat karena Curup Lubuk Linggau kan lumayan dekat, Pak ya. Lubuk Linggau itu 1 jam setengah. Alhamdulillah di 2017 itu seleksi, 2018 saya dilantik. Kepala Biro naik ke S2. Di YIN sangat menikmati sekali. Nah, suasananya enak. Karena ingat lagi semasa jadi balik lagi ke pendidikan, Pak ya. Sempat ikut ngajar juga, waktu kosong ngambil SKS juga, sekitar 6 SKS untuk menghibur diri, bosan dengan administrasi. Di sana saya sampai 4 tahun 2 bulan. Saya kembali lagi saya di rolling ke Bengkulu. Akhirnya sampai hari ini sekitar sudah 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu ya, Pak ya. Mudah-mudahan saya berharap juga tentunya kehadiran saya di Provinsi Bengkulu ini memberi manfaat bagi kawan-kawan dan terutama masyarakat. Bengkulu, amin. Nah, Pak, dengan perjalanan yang panjang seperti itu, tentu kan tidak mudah dilewati kalau tanpa tempaan atau didikan dari orang tua. Pak Abduh, masa kecilnya seperti apa sih didikan orang tua, Pak Abduh? Orang tua saya petani, tapi dia termasuk buku-buku. Hobi baca. Bahkan tidur pun di kepalanya, di mukanya ada buku. Jadi kalau orang tua tuh kalau tidur, iya betul. Dia tertidur itu dia lagi pegang buku. Buku itu hampir tiap tidur di muka. Dia bangun baca lagi kayak gitu. Dan
dia termasuk sosok petani yang disiplin luar biasa. Tapi yang terpenting ajaran beliau tentang kejujuran. Dan beliau anti sekali kalau dibohongi. Kami kecil itu kalau maaf ngambil buah-buahan milik orang lain tuh kalau datang suruh dikembalikan oleh dia. Kalau berkenaan dengan sholat itu kan keras sekali mereka mendidik. Saya ingat sempat saya itu kan ya kita masih kecil kan. Terus sekarang saya masih ingat kalau sholat isya itu kan berat. Sholat isya itu berat. Dan senang gitu kan main itu. Main ke turun rumah main. Dulu rumah di kampung kan rumah kayu. Jadi kalau ada caranya gimana? Kalau ada tamu, nah kita maling waktu kan. Jadi ada suatu malam saya pas ada tamu saya tidur. Saya tidur, ternyata beliau tahu kalau saya belum sholat isya. Langsung dipakai sejadah itu. Langsung itu Pak ya. Sebat pakai sejadah itu. Kaget nangis ya. Kemudian sholat aja. Nanti makasih alhamdulillah dengan ini didikan beliau yang begitu keras pada saya. Ya saya juga bisa tertempa untuk lebih menjaga tentang kejujuran, kedisiplinan, pendidikan orang tua ini. Tapi orang tua mengarahkan Pak untuk nanti sekolahnya madrasah itu Pak. Saya hampir tidak pernah sekolah umum Pak. Kecuali SD itu. Dan SD itu pun saya karena belum ada min mungkin Pak. Enggak, SD sekolah pagi sekolah madrasah. Oh 2 kali berarti Pak ya. Jadi pagi dulu boleh madrasah itu sore. Jadi kita masuk madrasah ibtidaiyah itu di sore Pak ya. Sekolah negerinya pagi. Selanjutnya MTS, pesantren dan memang basis orang tua di agama. Ya di daerah di kampung benar sebagai pemuka agama di kampung itu. Mungkin doa-doa beliau lah sehingga bisa sampai ke dekat. Nah, selain kejujuran yang dari yang ditekankan oleh orang tua, ada prinsip atau filosofi Pak Abdu yang dari dulu sampai sekarang yang masih dipegang teguh, prinsip hidup. Saya pesan beliau itu yang saya ingat, dia mengajarkan ke saya itu bahasa beliau itu seperti ini ya. Ya masih ingat juga. Kalau siang hari gunakan matamu, tapi kalau malam hari gunakan telingamu. Itu yang beliau saya ingat. Bagaimana Pak Abdu memaknai itu Pak? Saya memaknai ya kita ketika siang belajar, melihat, hati-hati dalam berbicara dengan melihat lingkungan. Itu yang beliau tanamkan dan itu sempat dijelaskan oleh beliau. Jadi kalau berbicara dengan orang, lihat dulu kiri kanan siapa orang yang mau berbicara. Dan kita bicara dengan orang tua atau dengan. Tapi kalau malam hati-hati berbicara, gunakan telinga, dengar. Kita mata kita nggak lihat, tidak bisa menerawang sejauh apa, tapi telinga kita bisa. Itu umur berapa Pak Abdu mendapatkan pelajaran seperti itu? Itu masih SD sekitar kelas 2, kelas 3 sudah seperti itu ya filosofi ya Pak ya. Dan ini Pak, dilatih oleh orang tua dulu kan memang mungkin pikiran dia jauh. Bahkan sampai cara nebang pohon pun diajar oleh orang tua. Nah, sekarang kan anak-anak kan nggak diajar. Tidak diajar. Itu kan ya dulu diajar bagaimana nebang pohon, bagaimana ngikat yang benar. Nah, jadi ngikat tali itu juga diajar. Ternyata di sekolah itu ketemu lagi di permukaan yang diajar orang tua. Cara ngikat. Jadi nebang pohon itu nggak ada. Nebang pohon, motong pohon pakai gergaji itu pun nggak ada. Sekarang saya lihat kayak motong pohon itu ya, pakai gergaji. Setelah dewasa saya merasa betul dalam kehidupan itu, dalam bekerja, dalam apapun butuh keseimbangan. Jadi ketika tidak seimbang, tarikan kita tidak seimbang, kita tidak mengikuti alunan gergaji yang kita tarik itu terasa berat. Itu yang diajarkan.
Tapi ketika kita seimbang dan mengikuti alunan itu, cepat sekali pohon itu terpotong dan tidak butuh tenaga yang banyak. Oh. Jadi, Akhirnya dan itu juga ya bagi saya menjadi filosofi kehidupan Pak ya. Oke. Nah Pak, beralih ke tugas sebagai Kakanwil Kemenak Provinsi Bengkulu. Dari kacamata Pak Abdul sendiri, bagaimana sih masyarakat Kota Bengkulu ini, terutama dalam keberagaman, dalam toleransinya seperti apa sih Pak? Ya saya nikmati saja, jelas nikmati kehidupan dan bersyukur bisa tugas di Provinsi Bengkulu. Menurut saya masyarakatnya cukup open. Bengkulu ini open. Ya, bangsa Bengkulu ini mudah menerima pendatang. Yang pendatang itu mudah menerima. Kehadiran orang lain itu mudah. Ya, dengan demikian saya berkenaan dengan moderasi, kerukunan. Bengkulu ini tidak terlalu banyak tantangan lah. Insya Allah kondusif lah. Dalam perjalanan saya selama tugas tahun 2 bulan ini ya lancar-lancar saja dan bermasyarakat juga enak dengan orang Bengkulu. Nah, dan sebenarnya kita itu tidak ada apa-apanya kan, tidak memiliki kehebatan kelebihan yang terlalu inilah. Tapi yang sebenarnya itu dengan keberagaman, dengan orang banyak, dengan pasukan yang banyak, itulah yang menjadi kita hebat itu. Nah, terus setelah melihat keberagaman di Bengkulu dengan keadaan demografi, kultur segala macam, akhirnya muncullah program-program yang diinisiasi oleh Kemenak Provinsi Bengkulu ini, diturunkan melalui program-program. Apa sih Pak program besarnya Kemenak Provinsi Bengkulu ini dalam itu Pak? Ya, kita Kementerian Agama ini instansi vertikal, jadi program yang kita lakukan, kita susun itu tentunya turunan dari program Menteri Agama. Ya. Pak Menteri ada mencanangkan 7 program prioritas. Salah satunya tahun ini penguatan moderasi. Kenapa dikatakan penguatan? Karena moderasi ini, program moderasi ini sudah berjalan 4 tahun lebih dan ini sudah masuk tahun kelima yang di masa jabatan beliau. 4 tahun ini disebut penguatan moderasi. Kemudian tentang transformasi digital. Mana pada saat sekarang kita tidak bisa menganggap sepele bahkan tutup mata bahwa semuanya dilakukan dengan menggunakan digital. Jadi Kementerian Agama juga harus mampu mengembangkan dan transformasi pekerjaan yang selama ini manual menjadi digital dengan aplikasi-aplikasi yang disediakan. Kementerian Agama ada pusaka, kemudian diperbaiki dengan APP sekarang dan semua akses bisa dilakukan di situ. Kemudian lagi yang ketiga tentang kemandirian pesantren. Kemudian tentang Reliability Index, tentang bagaimana menanggulangi, mendeteksi kemungkinan ada permasalahan perselisihan di daerah. Jadi melalui tim. Nah, itu adalah salah satu program yang dalam rangka antisipasi Reliability Index itu. Kemudian kemandirian pondok pesantren, kita mendorong bahwa di Bengkulu ini ada hampir 95 pondok pesantren yang ada di Provinsi Bengkulu ini masih tradisional dan ini perlu tentunya dukungan kita. Kami dalam tahun ini ada 3 pondok pesantren yang kami dorong untuk dalam kemandiriannya, yaitu dengan memilih salah satu objek. Satu objek yaitu yang sudah dilakukan oleh pesantren lain yang ada di Provinsi Bengkulu tentang budidaya madu Cirebon. Itu sudah ada di Lebong, sudah menghasilkan. Nah, sekarang kami mendorong di pondok pesantren Qur'ania yang di Lebong Qur'ania, ada lagi di kota yang di dekat Hidayatullah Hidayatullah di dekat danau, dekat simpang Brimob, daerah situ. Dan itu satu lagi
ini Al-Fatah yang ada di Bengkulu Utara. Nah, ini insya Allah bisa dengan hidayatullah yang ada, Al-Qur'aniyah yang ada di Lebong, dua-dua ini bisa ikut mengembangkan budidaya madu. Oke. Nah, sejauh ini Pak, yang seperti yang transformasi digital tadi Pak, Ya. Itu apa sih kelebihan, misalnya aplikasi apa sih yang paling menurut masyarakat itu paling dibutuhkan untuk mengakses pelayanan di Kemenak melalui digital itu Pak? Apa misal perizinan pernikahan mungkin, atau seperti apa itu Pak? Kita tentunya seluruh pekerjaan arahnya ke sana Pak. Tapi yang sudah jalan sekarang itu kan kayak informasi tentang haji. Oh, haji ya Pak ya. Kan itu harus mau tidak mau harus mengarah ke sana. Transformasi digital ini ke dunia pendidikan madrasah yang ada. Semua anak kita alumni dari madrasah juga tidak hanya dikenal orang hanya mata pelajaran agama, tapi menguasai tentang digitalisasi. Pak ya. Tentang pernikahan juga ini kita kemarin ada hasil penelitian dari teman-teman Binkes, kita sebuah aplikasi bisa disatukan dengan pusaka yang ada di kita untuk mendapatkan layanan layanan pengetahuan tentang kesehatan pranikah dengan pelayanan ada pelajaran tentang pernikahan itu, nasihat pernikahan, catin itu. Jadi mereka tidak perlu lagi datang ke kantor KUA, tapi dengan aplikasi di pusaka HP, ya? mereka ngupload di Suscatin itu nama aplikasi. Suscatin. Jadi ini akan kita usahakan ini ditransformasi, digabung dengan bisa masuk di pusaka. Untuk sementara ini masih bernama Suscatin nama. Sehingga nanti ini baru khusus Bengkulu ini aplikasi ini. Jadi mereka dapat informasi tentang bagaimana persiapan kesehatan masuk di usia pernikahan, kemudian ada nasihat pernikahan. Keharusannya di mana? Keharusannya di mana? Mereka kalau belum buka, belum dengarnya sampai selesai, sertifikatnya nggak bisa nggak bisa download Pak ya? Nggak bisa di print out. Tapi kalau mereka dengar itu sampai selesai, mereka menyelesaikan kuesioner materi itu, maka mereka akan dapat secara otomatis bisa print out, print out tentang sertifikat bahwa mereka sudah mengikuti nasihat pernikahan dan nasihat tentang kesehatan. Sejauh ini memang transformasi digital itu memang butuh ya Pak ya. Nah, kita geser dikit Pak, sedikit saya geser. Kan memang sekarang fenomena di sosial media sekarang memang sedang banyak di hiruk pikuk soal Israel Palestina Pak. Nah, dan beberapa orang juga mungkin saat ini juga kan ada beberapa yang kok kamu belum pernah posting soal Palestina, kok kamu kenapa sering posting Palestina. Nah, perdebatan ini juga terjadi di media sosial Pak. Nah, sebenarnya untuk kita masyarakat khususnya Bengkulu ini untuk menyikapi konflik Israel Palestina ini apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung perjuangan Palestina itu sendiri Pak? Khusus Kementerian Agama, kami juga melalui Kementerian Agama Pusat se-Indonesia, teman-teman dalam mendukung teman-teman membantu kesulitan yang ada di Palestina, tentunya peperangan di sana. Kami menggalang dana donasi dari seluruh pegawai Kementerian Agama di 10 kabupaten. Alhamdulillah sampai hari ini terkumpul sekitar 509.941.500 rupiah. Jadi setengah miliar lebih. Dan ini menurut saya ya teman-teman yang ada yang memposting dan sebagainya, tapi tentunya tidak cukup dengan kita ribut hanya memposting dukungan saja, tapi ini mereka juga lebih butuh hal-hal berkenaan dengan obat-obatan, makanan dan sebagainya. Dan kembali lagi ya
menurut saya lebih konkret kita mendonasikan walaupun sedikit, tapi kalau semuanya membantu, ini akan hitungannya lebih besar. Ya, kita berharap juga ya segera berakhir lah. Segera berakhir ya Pak. Konflik di sana. Kita lihat berita pada hari ini pagi tadi ada kemungkinan Genjatan itu akan dilakukan. Jadi artinya ada mudah-mudahan tidak berlanjut lagi kan. Ini tentunya doa kita semua. Oke. Nah Pak, untuk ya orang-orang yang berdonasi tadi Pak, Ya. agar mereka berdonasi tidak salah pada tempatnya, itu apakah Kemenak memberikan ada misal ayo berdonasi melalui Kemenak atau berdonasi melalui MUI atau segala itu ada wadah-wadah khususnya Pak untuk masyarakat yang ingin berdonasi untuk Palestina itu? Banyak Pak, dari LASNU, lembaga zakat NU, membuka itu untuk link itu, menyalurkan itu, dan ada banyak sebenarnya, insya Allah sampailah. Kalau kami dari Kementerian Agama kebetulan memang sudah membentuk mulainya waktu kejadian Jawa Barat Pak. Jadi waktu Jawa Barat, gempa di Jawa Barat itu kan lumayan banyak makan korban. Dan itu berjalan, kami mendonasikan dana, dan di angka kebetulan waktu Jawa Barat lebih besar Pak, di angka berapa miliar itu saya lupa, sudah angka miliaran itu. Dan kita turun tim ke sana memberikan bantuan dalam bentuk membangun fisik di sana, uangnya cukup lumayan besar. Nah ini kalau ini kita melalui rekening yang memang sudah ada, dan kita penyalurannya insya Allah baik. Tapi khusus untuk ini kita Kementerian Agama. Jadi kawan-kawan ini yang kita Kementerian Agama juga boleh menyalurkan oleh Sekjen, boleh untuk menyalurkan melalui LASNU atau melalui lazis yang lain. Atau yang kriterianya yang pasti resmi itu adalah yang berafiliasi dengan pemerintah gitu Pak. Ya kan ada juga yang banyak nih non pemerintahan yang menggalang donasi gitu Pak. Oh ya, lazis itu ini Pak. Lazis itu berafiliasi. Kan bisa bisa diawasi oleh semua orang. Di lazis ini. Oke. Nah, hal kedua adalah soal ramai-ramai boykot produk pro Israel. Ini sebenarnya kami yang warga awam ini memaknai untuk boykot ini seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Bisa kasih penjelasan yang sederhana soal boykot produk pro Israel ini Pak? Boykot produk ini barangkali ya perlu berpikir jernih juga lah. Jernih, karena ketika pemboikotan yang dampaknya bukan Israel yang kena dampak, bahkan masyarakat kita sendiri yang kena dampak dari boikot itu. Nah, ada beberapa produk yang sebenarnya ada yang memproduksinya di dunia, di Indonesia. Di Indonesia. Israel itu hanya sekedar sebagai saham di sana. Pembiayaan. Itu kan imbas negatifnya lebih besar ke negara kita sendiri, ke masyarakat kita sendiri. Dan ini juga perlu pemikiran atau pertimbangan yang matang lah di masyarakat. Jangan kadang-kala kita dengan ungkapan itu di saat ketentuan seperti itu, saat perdagangan bebas penyaluran barang di negara kita bebas, ini susah juga kita untuk membatasi itu. Jadi akhirnya ribut antara kita. Tapi minimal ini adalah momentum rakyat Indonesia mencintai produk-produk dalam negeri ya Pak ya. Jadikan momentum itu ya. Memang ada ini beberapa konsumen yang hasil produk itu yang produksinya di Indonesia, hanya saham saja. Kalau memang contohnya saja kita di HP ini saja, kalau memang kita mau ya betul Pak ya. Mereka artinya nggak pakai brand-brand yang itu ya Pak ya. Bisa lagi kita betul. Gambarnya nomor chip HP kalau dicabut kan betul. Jadi, bahkan tinggal barangkali kalau saya lebih lihat segi manfaat mudahnya. Kalau merugikan diri sendiri malah
gitu ya. marah nanti. Yang buat boykot dia nggak apa-apa kita. Ya. Nah, untuk proses haji sendiri untuk di Bengkulu, Pak. Sejauh ini ada peningkatan antrian, apalagi kan kita kemarin melihat ada keputusan untuk naiknya ongkos biaya haji, meskipun di angka 90-an kalau nggak salah, Pak ya. Nah, untuk antrian haji di Provinsi Bengkulu sendiri seperti apa, Pak? Ke biaya haji tadi. Sebenarnya dari tahun-tahun yang lalu apa yang diusulkan Pak Menteri kepada DPR itu dalam rangka ya menjaga keadilan bagi jemaah itu sendiri. Dalam rangka pelayanan terhadap jemaah. Peningkatan pelayanan, Pak ya. Pelayanan kepada jemaah. Semuanya akan dibahas di DPR. Ya namanya pelaksana, kita sebagai pelaksana kegiatan tidak mungkin kan mengajukan proposal yang seminimal mungkin yang menyusahkan jemaah itu sendiri. Pasti kita akan mengajukan standar yang layak, untuk dilakukan, walaupun nanti akan ada penghematan dan sebagainya yang disepakati di DPR. Sebenarnya usulnya di angka 100 lebih. Nah, dan biaya itu perlu masyarakat ketahui juga, itu ada perbandingan persentase antara hasil manfaat dari uang 25 juta setoran itu dengan yang harus disetorkan kembali murni disetorkan lagi oleh jemaah termasuk yang 25 itu. Jadi kalau saya lihat kita tunggu dalam waktu dekat ini, insya Allah dalam sehari 2 hari ini, di dalam minggu ini akan putus ada kebijakan ketetapan dari DPR tentang biaya berapa yang BP, yang berapa yang BPIH, berapa yang hasil manfaat, berapa yang akan dikeluarkan oleh jemaah. Calon jemaah, Pak. Prinsipnya Kementerian Agama ingin melakukan yang terbaik, pelayanan yang terbaik dalam rangka memberi kenyamanan, kepuasan bagi para calon jemaah. Kalau kita tahun ini untuk kotanya sudah dibagikan untuk seluruhnya, tapi belum untuk dibagikan ke kabupaten. Di provinsi di angka 1.757 jemaah. 1.757. Itu naik, Pak ya? Naik. Dari kita kemarin 1.300 sekian. 1.300 dari 1.757. Sudah ditambah tambahan, ada tambahan lagi kan. Di angka 1.500-an. 1.500. Oke. Nah, untuk haji ini sendiri saat ini proses selain apa nanti menunggu dulu keputusan pengesahan dari DPR, keluar angka BPIH dan ini tadi. Nah, setelah itu apa lagi proses? Kita berharap apa berkenaan dengan istitoah haji ini lebih menekan ke istitoah kesehatan, Pak. Kesehatan. Sebenarnya ketika kondisi memang tidak layak, memang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan haji itu dipaksakan, saya tidak maksimal juga, tidak maksimal. Tapi kan masyarakat kita berpikir yang penting sampai ke sana lah, soal terlaksana atau tidak. Nanti ada, menurut saya beda dengan ini ya, pemikiran kita itu kan rukun Islam. Haji ke Baitullah itu dianggap sesuatu setelah haji itu dianggap sempurna. Padahal kalau tidak dilaksanakan untuk rukun haji itu percuma saja juga. Iya betul. Jadi memang istitoah tentang kesehatan perlu juga dan sangat perlu memang jadi tolak ukur. Ya. Karena naik haji itu butuh tenaga yang luar biasa. Butuh harus kesehatan. Kita lihat tahun kemarin luar biasa, Pak, luar biasa. Petugas melaksanakan tugasnya untuk sampai ke menyelesaikan rukun sunat haji itu luar biasa. Dan sudah usia ada yang tidak bisa apa-apa lagi dari tanah air, dari Bengkulu aja sudah digendong di ini kan. Ini kan sangat repot sekali. Tapi proses pelaksanaan haji tahun lalu itu bisa dikatakan puas, Pak? Khususnya untuk yang Bengkulu. Sebenarnya yang namanya pelayanan terhadap orang banyak, titik lemahnya pasti ada. Kami akui titik lemahnya pasti ada.
Dan itu selalu kita jadi evaluasi dan perbaikan. Secara umum ya kita berjalan memuaskan. Memuaskan, Pak, ya. Pelaksanaan yang baik. Tapi titik lemah pasti ada. Betul. Yang namanya orang banyak. Hajatan orang banyak itu pasti ada. Iya betul, Pak. Kayak kita kecil saja, orang hajatan nikahkan anak saja. Itu repotnya minta ampun ya, Pak. Pasti ada titik lemah. Iya. Sudah merasa cukup, semuanya sudah siap semua. Ternyata masih ada yang kurang gitu. Nah, Pak, misal seandainya saya mendaftar haji tahun ini, itu berangkatnya tahun berapa, Pak? Ini sudah 35 tahun ini. 35 tahun ya. Ini yang ini memang antara kota dengan peminat yang melaksanakan itu ya tidak berimbangin. Pak ya, Pak. Ya, semoga ada solusi ke depannya, Pak. Yang jelasnya ini Pak Menteri sudah berusaha untuk penambahan kota dan kita termasuk kota yang terbanyak. Terbanyak penambahannya, Pak. Oke. Bahkan kalau dulu kan tambahan di jalan, ini di awal sudah ditambah, Pak ya. Oke, pemirsa. Pertanyaan pamungkas kita ini selalu kami tanyakan kepada narasumber, Pak. Siap. Oke. Menurut Pak Abdu sendiri, makna pemimpin itu apa sih, Pak? Sebagai Pak Abdu yang memimpin kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini. Ketika kita bisa menggerakkan semua elemen yang ada di dalam lingkup kita yang kita pimpin, itu baru kita merasa bahwa kita bisa berjalan sebagai pemimpin. Karena pada dasarnya kita manusia ini kan dilahirkan dengan keterbatasan. Semuanya punya keterbatasan dan pengetahuan juga. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuhan mengatakan di dalam Al-Qur'an, tidak kukasih kamu ilmu itu kecuali sedikit. Jadi sehebat apapun ilmu kita itu sedikit. Ibarat tuh air lautan itu, setetes air lautan itu yang kita miliki kan. Jadi tidak ada apa-apanya. Jadi sang pemimpin itu harus mampu ya menggerakkan semua elemen yang punya kelebihan tadi. Ya, kelebihan dan kekurangan mereka diramu dalam sebuah program dengan bersamaan ya bisa dijalankan. Ya, insya Allah ya kita kelemahan kita, kekurangan kita itu akan tertutupi oleh teman-teman lain. Jika ini ada sesuatu yang positif, prestasi itu sebenarnya dari semuanya, dari teman-teman semuanya. Oke, gitu, Pak. Oke, Pak, terakhir pesan-pesan untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam menjaga kerukunan umat beragama dan antar umat beragama ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, para pemirsa yang saya hormati, masyarakat Bengkulu. Kita tahun ini menghadapi tahun politik, tentunya kita mari ayo sama-sama menjaga kerukunan umat beragama, sesama umat beragama. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pilihan, dan dalam agama mengajarkan perbedaan itu rahmat, jangan menjadikan permusuhan. Dan terpenting kami dari Kementerian Agama tentunya untuk menjamin semua umat untuk dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah. Untuk itu kami menghimbau untuk tidak melakukan politik praktis di tempat-tempat rumah ibadah. Mari kita jadikan rumah ibadah itu tempat kegiatan sosial, tempat menimba ilmu pengetahuan, mempelajari ilmu pengetahuan, dan tempat ibadah. Silakan kita untuk beraktivitas, tentunya saling menjaga. Yang Provinsi Bengkulu menurut saya sudah cukup kondusif, sangat rukun dan moderat. Kita jaga bersama, dengan kebersamaan tentunya kita akan lebih baik. Barangkali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pemirsa tribunbengkulu.com, tidak terasa hampir 30 menit lebih kita berbincang. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.